Sebelum gue mulai video ini, gue ngelihat banyak banget orang-orang di luar sana yang rela berkorban untuk waktu dan usaha mereka. Apalagi buat lo yang baru mulai usaha ataupun baru mau belajar, mengorbankan waktu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Contohnya adalah ketika lo ingin memulai sesuatu, lo harus siap ngorbanin hal-hal yang memang udah jadi resiko ketika lo memulai hal itu. Contohnya, ketika lo udah mulai untuk ngebahagiain keluarga, maka di jalan lo akan nemuin hal-hal yang menjadi resiko kenapa lo harus ngebahagiain keluarga. Contohnya adalah lo bakal kehilangan waktu senang-senang, lo bakal kehilangan teman-teman, hidup lo akan jadi sepi, dan itu adalah salah satu arti dari kenapa hidup ini adalah pengorbanan. Karena sejatinya ketika lo ingin mendapatkan sesuatu, lo akan mengorbankan sesuatu, dan di sini kita bisa membuat diri kita menjadi lebih dewasa untuk mempertimbangkan hal-hal yang semestinya kita lakukan dan kita tinggalkan. Tapi semua ini akan berbuah hasil pada saatnya. Contohnya ketika lo ingin membahagiakan orang tua untuk menaikkan umroh, di situ lo akan belajar berusaha untuk mencari uang. Di dalam proses lo mencari uang tersebut, lo akan ngalamin hal-hal yang membuat lo ngerasa kehilangan. Contohnya, lo akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin uang supaya orang tua lo bisa umroh ataupun cita-cita orang tua lainnya. Nah, di saat lo berjalan untuk dapetin usaha itu, lo akan kehilangan waktu seneng-seneng lo, dan di situ lo akan merasakan bahwa hidup ini adalah pengorbanan. Nah, maka dari itu lo harus tanemin dulu di pikiran lo bahwa hidup adalah pengorbanan. Jadi ketika nanti di jalan lo udah gak capek atau lo udah nggak nyesal karena lo udah tahu yang risikonya di awal bahwa hidup ini adalah pengorbanan. Jadi ketika lo mulai, lo udah tahu apa hal-hal apa yang memang lo harus korbanin. Contohnya tadi adalah waktu seneng-seneng, kumpul teman, nongkrong, dan lain-lain. Apalagi buat lo yang posisi anak kuliah ataupun yang sedang bekerja, ngorbanin waktu, nongkrong, dan lain untuk fokus ngerjain tugas, untuk fokus ngebangun bisnis adalah hal-hal yang memang udah jadi resiko ketika lo mulai berbeda dengan yang lain, dan lo akan rasain itu ketika 5-6 tahun ke depan. Di zaman sekarang banyak banget yang kerja dengan profesionalitas. Hal ini membuat gue berpikir bahwa lo harus ngelakuin yang terbaik atau lo bakal digantikan dengan orang-orang yang lain. Artinya lo harus belajar semaksimal mungkin untuk dapetin human capital lo sebagai manusia hingga lo berada di titik profesional dengan skill yang lo punya. Karena menurut gua ketika lo malas-malesan di zaman sekarang atau lo gak belajar, teknologi itu cepet banget, lo gampang mudah banget tertinggal ketika lo mulai malas-malesan. Contohnya lo adalah sebuah videographer. Ketika lo ingin menjadi sebuah videographer, maka lo harus mendalami videographer tersebut. Jangan lo gunain untuk hal-hal malas-malesan atau lo bahkan main-main, karena di luar sana banyak videographer yang belajar apa yang lo pelajari. Di luar sana itu masih banyak orang pintar yang lebih pintar dari lo. Jadi lo jangan ngerasa pintar dan lo terus saja belajar sampai lo merasa profesional dengan bidang lo. Karena nanti dampaknya ketika lo malas-malesan dan di luar sana banyak orang yang belajar model-model videografi dengan sangat bagus, mereka akan jadi saingan lo ketika nanti lo berada di dunia kerja. Atau ketika lo udah merasa jago di bidang videografi, lo coba tingkatin skill lo di bidang editing. Ketika lo editing udah merasa udah bisa, lo coba tingkatin videografi editing lo di branding atau hal-hal visual lainnya yang menggunakan jasa video dan kamera. Di sini lo akan berbeda dengan videografer lainnya karena lo merasa multi talent dibanding videografer lain, dan perusahaan akan melihat lo sebagai seorang yang hebat karena lo akan dilihat kerja keras daripada videografer lainnya. Dan gue yakin ketika lo udah melakukan yang terbaik, maka lingkungan sekitar lo juga akan kumpul dengan orang-orang baik. Lo akan dibawa kemana lo bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu lo tersebut. Di sini lo akan paham bahwa makna hidup adalah melakukan yang terbaik, entah itu untuk pekerjaan, untuk keluarga, ataupun untuk lingkungan sekitar. Dan di sini lo juga akan ngerti bahwa banyak hal di dunia ini yang harus dipelajari. Dan di sini yang membuat ilmu kita nambah. Karena di zaman sekarang untuk dapat 10-15 juta itu sebenarnya mudah, tapi ilmu yang kita punya itu tidak banding dengan harga segitu. Maka dari itu wajar jika kita itu masih dikasih penghasilan yang kecil karena ilmu kita masih sedikit juga. Setelah kita berusaha untuk keluarga, lingkungan, dan sekitar, lalu apa makna uang menurut kita semua? Kalau dari gua, uang itu adalah bagaimana kita bisa tanggung jawab dengan hidup kita, bukan tentang uang adalah bisa membeli kebahagiaan. Dengan uang kita senang-senang, dengan uang kita bisa kesana kesini. Menurut gua itu adalah menurut pribadi masing-masing. Tapi menurut hal yang paling gua pegang adalah uang sebagai bentuk lo tanggung jawab terhadap diri lo. Kalau dilihat dari poin pertama tadi, hidup adalah pengorbanan, dan kemudian kita ingin mengorbankan waktu kita untuk keluarga, maka ketika kita dapat uang untuk keluarga kita, berarti kita sebagai laki-laki telah bertanggung jawab untuk keluarga kita dari segi makan mereka, hidup mereka, kelayakan mereka. Nanti dari keluarga kita mulai meluaskan lagi, yaitu lingkungan sekitar kita. Maka dari itu gue tuh sering lihat bahwa orang-orang kaya di luar sana itu mereka adalah orang-orang yang memang mempedulikan uangnya untuk lingkungan sekitar.
maka menurut gue mereka adalah uang yang banyak daripada lu uangnya banyak tapi digunakan untuk seneng-seneng. Lu nggak ada tanggung jawab untuk hidup lu. Sedangkan hidup ini adalah survive dan bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi makna uang itu adalah untuk bagaimana lu bisa survive dalam hidup lu dan lu tanggung jawab terhadap sekitar. Atau bedanya sama zaman dulu adalah zaman dulu lu kalau laki-laki yang dilihat adalah otot dan kill, bagaimana lu bisa berburu, bagaimana lu bisa bertahan hidup, maka lu dicari orang. Tapi di zaman sekarang ketika lu bermanfaat lu bisa melindungi banyak orang, nah itu mulai dicari. Dan itu menurut gua arti kebahagiaan ketika lu udah bisa bertanggung jawab atas diri lu dan lingkungan. Kalau lagi capek kadang kita berhenti, nah yang ngebuat kita berhenti itu biasanya kita bakalan ngelakuin hal lain yang sebenarnya gak berdampak dalam hidup kita ke depannya. Contohnya adalah kadang kalau kita capek kita malah memilih untuk scroll sosial media ataupun TikTok, main game, nongkrong dan lain. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin dampak untuk diri kita ke depannya dan untuk kemajuan diri kita ke depannya itu nggak ada kaitannya sama sekali. Coba ketika kita lagi capek, kita coba pikirin kenapa kita memulai ini dan coba kita pikirkan lakuin dampak apa yang besar ke depannya ke hidup kita. Contohnya kita ngelakuin hal-hal yang digunakan untuk memperbaiki skill kita sehingga ke depannya itu bisa berdampak besar. Coba kita belajar untuk korbanin waktu yang memang sifatnya itu menyenangkan tapi sejam 2 jam atau kesenangan sementara lainnya. Contohnya kalian gak apa-apa hari ini belajar videografi atau kalian hari ini belajar bisnis atau usaha apa. Nah kalian relain waktu kalian nongkrong, relain waktu main game, scroll sosial media dan lain-lain. Itu demi apa? Demi kalian mendapatkan dampak di hidup kalian 5-6 tahun ke depan. Akhirnya kalian akan berbeda dengan teman-teman yang tadi. Nah di situ kalian akan mendapatkan kembali apa yang udah kalian korbanin di awal. Kalau kalian nanti sukses dan kalian mendapatkan penghasilan yang besar, gue yakin teman-teman yang tadinya di awal kehilangan mereka akan datang, entah itu karena kerjaan, entah itu nanti karena jadi partner kerja. Dan gue melihat orang-orang di atas gue tuh kayak gitu. Pada intinya lakuin hal yang terbaik dan apa yang berdampak kepada lo ke depannya sehingga lo bisa jadi manusia yang terbaik, sehingga lo gak mudah digantikan yang terbaik.